Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam Suara Gembala pada hari ini. Hari ini saya ingin membawa kita untuk memahami satu hal, bahwa bagaimana kita beriman di tengah pandemi. Saya belajar dari satu teks yang akan saya baca dari Keluaran 13 ayat 20 sampai 22. Teks itu berkata demikian. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara-saudara, pengalaman bangsa Israel keluar dari Mesir lalu berjalan di padang gurun selama 40 tahun, dan Tuhan mengutus Musa untuk memimpin mereka, itu bukan satu perjalanan yang mudah. Kenapa? Karena dia harus memimpin kurang lebih 1 juta orang dalam perjalanan di padang gurun yang begitu luar biasa itu. Saudara, waktu saya membayangkan ini, apa yang membuat mereka berhasil menjalani padang gurun dalam 40 tahun itu? Saudara, yang menarik sekali dari apa yang saya baca tadi, dikatakan pertama bahwa Tuhan berjalan di depan mereka. Saudara, dari keterangan ini saya menemukan pertama kali bahwa bukan Musa yang menjadi pemimpin. Musa hanyalah alat di tangan Tuhan. Sebenarnya menjadi pemimpin utama mereka dalam perjalanan 40 tahun itu di padang gurun yang nggak tahu luasnya seperti apa, itu adalah Allah sendiri. Saudara, ini menunjukkan bahwa Allah adalah pemimpin bagi setiap umatnya. Dan ini juga yang dikatakan di sepanjang Alkitab, bahwa Tuhan adalah pemimpin kita. Saudara, hari ini banyak orang bingung siapa yang menjadi pemimpin dalam hidupnya. Banyak orang berpikir bahwa yang menjadi pemimpin bagiku adalah diriku sendiri. Yang menjadi pemimpin hidupku adalah suamiku mungkin, atau bosku, atau apapun itu. Saudara, itu salah besar. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, yang menjadi pemimpinmu bukanlah dirimu, tapi yang menjadi pemimpin bagimu adalah Allah sendiri. Dalam perjalanan iman setiap orang percaya, ingat, Tuhan berjalan di depan bersama dengan mereka. Yang kedua yang menarik adalah dari kalimat Tuhan berjalan di depan mereka, ini juga menyatakan kebenaran yang kedua. Kebenaran yang kedua yang saya temukan adalah Tuhan itu berjalan di depan. Berarti Tuhan adalah penunjuk jalan. Tuhan adalah pembuka jalan. Di mana-mana kalau kita berjalan di padang, di hutan, atau di mana saja, orang yang di depan dia berfungsi membuka jalan. Ya, orang yang di depan dia berfungsi sebagai penunjuk jalan. Orang kalau nggak tahu tujuan kemana, nggak mungkin dia di depan. Nah, Tuhan dikatakan bahwa dia berjalan di depan. Ini bukan ayat yang kebetulan bicara demikian. Itu artinya bahwa Tuhan kita, dia adalah seorang yang membuka jalan bagi perjalanan umatnya. Dia seorang yang menunjuk jalan bagi kita. Dia tahu di mana yang menjadi tujuannya. Dia tahu apa yang menjadi destinasi setiap kita. Karena itu dia berjalan di depan. Tinggal kita berserah, tinggal kita percaya, tinggal kita mengikuti dengan taat. Bahwa waktu kau mengikuti dia akan buka jalan dan dia akan membawa engkau ke tempat yang dia inginkan. Saudara, hari ini ada banyak orang yang mengalami kebuntuan dalam hidupnya. Kebuntuan dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, kebuntuan di dalam keluarga, dan penghasilan, pendapatan dan sebagainya. Orang sudah mulai khawatir, orang mulai takut dengan hidup yang hari-hari ini. Saudara, kalau engkau seorang yang percaya sama Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan membuka kebuntuan itu bagi kita. Terlebih kebuntuan di dalam kita mengikuti Tuhan. Tuhan akan berikan solusi, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga engkau bisa berjalan. Saudara, yang menarik berikutnya adalah, kebenaran berikutnya adalah, pada waktu siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara, kebenaran yang ketiga yang menarik sekali, bagaimana kita hidup di tengah pandemi.
Dikatakan bahwa Tuhan adalah pelindung dan penjaga kita. Ya, saudara, kita tahu di padang gurun itu pada siang hari itu mengalami satu panas terik yang ekstrim. Karena itu ada tiang awan yang menaungi mereka sehingga memberikan kesejukan walaupun itu siang hari. Lalu pada malam hari suhu itu berubah menjadi drastis luar biasa sehingga menjadi dingin dan membeku luar biasa, sehingga Tuhan kasih lagi tiang api untuk menghangatkan mereka. Jadi fungsi tiang awan tiang api itu dua. Pertama sebagai penuntun, sebagai penunjuk, ya. Yang kedua juga sebagai pelindung, penghangat, penjaga dan pemelihara mereka. Saudara, ini membuktikan bahwa Tuhan kita menjaga kita kok. Tuhan kita itu memelihara kita dalam segala situasi. Karena itu nggak ada alasan bagi kita untuk khawatir dalam hidup ini. Karena Tuhan berjalan di depan. Lalu yang kedua, Dia melindungi kita dalam segala keadaan. Dan yang menarik, yang terakhir, yang keempat, ya, dikatakan sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam. Yang bagian yang keempat ini menunjukkan bahwa tidak ada halangan bagi kita kalau kita berjalan sama Tuhan. Ya, kegelapan bukan masalah karena ada tiang api. Panas terik gak jadi masalah. Kenapa? Karena ada tiang awan. Lalu apalagi laut terberau yang gak mungkin diseberangi. Tidak ada kapal sebesar kapal zaman sekarang pada waktu itu. Tidak masalah karena Tuhan tinggal belah laut itu dan mereka lewat. Saudara, ini menunjukkan bahwa tidak ada halangan bagi Tuhan dan bagi engkau yang berjalan bersama Tuhan. Ketika kita berjalan sama Tuhan, setia berjalan bersama Dia, maka tidak ada satu halangan pun yang bisa menghentikan langkahmu. Ya, jika dikatakan sehingga bangsa itu bisa berjalan siang dan malam, nggak ada halangan bagi mereka. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, kita kadang-kadang terlalu cengeng gitu ya. Kita menghadapi satu problem saja kita langsung merasa menyerah gitu. Padahal Tuhan siap kok berjalan bersama kita. Asal kita mau berjalan sama Dia, tidak ada satupun yang menghalangi engkau. Di tengah pandemi hari ini, apa sih yang bisa menghalangi engkau? Virus mau menghalangi engkau? Ya, atau penyakit atau apa saja? Saudara, bolehlah kita bilang itu tantangan, kesulitan. Itu penghalang-penghalang besar untuk kita zaman ini. Tapi bagi mereka yang berjalan sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Selalu ada jalan keluar bagi mereka. Dan engkau akan berjalan tidak tanpa halangan bersama Dia. Karena itu kita bersyukur, walaupun di tengah pandemi kita punya Tuhan yang demikian. Dia berjalan di depan, Dia memimpin. Dia berjalan di depan, Dia membuka jalan dan menunjuk jalan. Dia berjalan di depan untuk melindungi, menjaga kita dengan tiang awan, tiang api, dengan kuasanya, kehadirannya. Dan terakhir, Dia pastikan tanpa halangan perjalanan itu. Sekalipun ada tantangan, kau pasti bisa lewati. Kau pasti bisa lampaui masalah itu. Kenapa? Karena Tuhan berjalan bersama engkau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di dalam Suara Gembala berikutnya. Shalom.